Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berapa lama lagi engkau akan terus memikul beban ini sendirian? Sudah banting tulang siang dan malam, tapi rezeki tak kunjung lapang, jalan terasa buntu, dan hati makin gelisah. Engkau berusaha, engkau bekerja keras, tapi seperti ada yang menghalangi jalan datangnya rezekimu. Lalu engkau mulai bertanya, di mana jalan keluarnya? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada satu nama agung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama yang jika engkau sebut dengan penuh keyakinan akan membuka pintu rezeki yang terkunci, melapangkan rezeki yang sempit, dan memudahkan urusan yang terasa mustahil. Nama itu adalah Ya Basit, yang berarti Zat yang Maha Melapangkan. Dalam video ini, mari kita gali lebih dalam tentang keutamaan dan cara mengamalkan zikir Ya Basit agar hidup kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua menginginkan kelapangan, lapang rezeki, lapang hati, lapang pikiran, dan lapang dalam menghadapi ujian. Namun seringkali kita lupa bahwa sumber kelapangan itu bukan dari manusia, bukan dari jabatan, dan bukan pula dari harta, tetapi dari Allah, Zat yang Maha Melapangkan. Saudaraku, ada sebuah kisah dari seorang ayah. Usianya belum tua, tapi pundaknya sudah berat memikul beban kehidupan. Ia bekerja serabutan, apa saja dilakukan demi menghidupi istri dan kedua anaknya. Tiap malam ia pulang dengan tubuh letih dan wajahnya penuh kekhawatiran. Besok anak-anak makan apa? Uang sewa rumah dari mana? Tagihan menumpuk, penghasilan tak menentu. Lalu datanglah satu malam di mana ia duduk sendiri di musola kecil rumah kontrakannya. Matanya basah, suaranya lirih, "Ya Allah, aku lelah. Tapi aku tahu Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang berserah." Malam itu ia menemukan satu video kajian yang membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama Ya Basit, Zat yang Maha Melapangkan. Tanpa banyak berpikir, ia mulai mengamalkannya. Setiap habis salat, setiap pagi, setiap kali hatinya terasa sesak, ia mengucapkan, "Ya Basit, Ya Basit, Ya Basit." Hari demi hari ia teruskan, sambil tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, walau hasilnya kecil. Hingga beberapa minggu kemudian, datang tawaran kerja dari seorang teman lama. Pekerjaan tetap, gaji cukup, dan ada waktu untuk keluarganya. Ia menangis, bukan karena gajinya, tapi karena akhirnya Allah membukakan pintu yang selama ini terasa tertutup rapat. Ia pun sadar, bukan karena usahanya semata, tapi karena ia bersandar kepada Zat yang Maha Melapangkan. Baiklah saudaraku, pada kesempatan ini mari kita gali lebih dalam tentang keutamaan dan cara mengamalkan zikir Ya Basit agar hidup kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Basit yang artinya wahai Zat yang Maha Melapangkan memiliki banyak manfaat, antara lain
Pertama, membuka pintu kekayaan dan kelapangan rezeki. Membaca ya basit dapat membantu membuka pintu rezeki dan kelapangan, serta membantu meraih kekayaan. Kedua, melancarkan usaha dan bisnis. Membaca ya basit secara rutin setelah salat fardu atau salat hajat dapat melancarkan usaha dan bisnis, serta mendatangkan keuntungan. Ketiga, melapangkan hati dan menghilangkan stres. Berzikir dengan ya basit dapat memberikan kedamaian hati, mengurangi stres, dan menghilangkan beban pikiran. Keempat, dihargai dan dicintai orang lain. Dengan memperbanyak zikir ya basit, seseorang akan lebih mudah dicintai dan dihargai oleh orang lain. Kelima, dimudahkan segala urusan. Membaca ya basit secara rutin, terutama saat fajar, dapat membantu mempermudah segala urusan dan menjauhkan dari ketergantungan pada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Basit adalah salah satu dari 99 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arti Maha Melapangkan. Memahami dan mengamalkan asma ini dapat membantu mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kebaikan darinya. Untuk membaca ya basit guna memohon kelapangan rezeki, Anda dapat melakukannya setelah sholat fardu sebanyak 100 kali atau sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Anda juga bisa membaca ya basit di waktu-waktu lain seperti setiap pagi sebanyak 41 kali. Setelah berzikir, berdoalah memohon kepada Allah dengan hati yang tulus dan jangan lupa untuk selalu berserah diri hanya kepadanya. Cara mengamalkan zikir ya basit adalah sebagai berikut. Pastikan Anda dalam keadaan tenang dan khusyuk saat berzikir. Perasaan yang tulus dan keyakinan yang kuat akan memperkuat khasiat zikir ini. Bacalah ya basit sebanyak 100 kali setelah sholat fardu atau 41 kali setiap pagi. Anda dapat membaca ya basit kapan saja, tetapi waktu yang dianjurkan adalah setelah sholat fardu atau setiap pagi. Lafazkan ya basit dengan jelas dan benar. Sambil membaca ya basit, jangan lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelapangan rezeki dan segala urusan dimudahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain mengamalkan zikir ya basit, Anda juga perlu perhatikan beberapa hal berikut agar rezeki semakin menjadi lapang dan berkah. Pertama, selalu berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Kedua, tetap berusaha dan bekerja. Jangan hanya mengandalkan zikir, tetapi tetap berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal. Karena doa tanpa usaha adalah sia-sia dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Ketiga, bersedekahlah dan tunaikan zakat. Jika rezeki telah diberikan, jangan lupa untuk mengeluarkan sedekah dan zakat sebagai bentuk syukur dan kebaikan. Keempat, bersikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bantulah saudaramu yang kesulitan. Membantu orang lain yang kesusahan juga dapat menjadi jalan untuk kelapangan rezeki. Dengan membaca ya basit secara rutin dan disertai dengan usaha serta sikap yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki dan segala urusan dimudahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah merasa sempit dalam hidup, tapi janganlah putus asa. Allah itu maha luas, maha kaya, maha melapangkan. Amalkan zikir ya basit dengan tulus, iringi dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan bersedekahlah dengan ikhlas. Yakinlah, ketika Allah yang melapangkan, maka tidak ada satupun yang bisa menyempitkan. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan jangan pernah lelah bersandar hanya kepadanya. Jika rezeki terasa sulit diraih, mungkin Allah sedang menginginkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan, dan doa tanpa usaha hanyalah kesia-siaan.
Periksa hati kita, apakah sudah penuh dengan rasa syukur? Periksa langkah kita, apakah sudah lurus di jalannya? Jangan lelah berikhtiar dan jangan ragu pada rencananya. Ingatlah, Allah selalu tahu waktu terbaik untuk memberi apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Tetaplah sabar, yakinlah, pintu rezeki pasti akan terbuka. Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Dia adalah pemilik seluruh kekayaan di langit, di bumi, dan seluruh semesta ini. Segala sesuatu yang bernilai, semua bentuk rezeki, sejatinya berasal darinya. Tak ada satu pun makhluk yang dapat memiliki sesuatu tanpa restu dan ridha dari Allah. Bagi Allah, memberi rezeki dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Dia menghendaki, 1 juta rupiah setiap hari bukanlah suatu yang sulit. Bahkan 40 juta setiap minggu pun sangatlah mudah baginya, karena Allah adalah pemilik segala-galanya. Namun, kita seringkali diuji dalam hidup ini, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin Anda sedang terhimpit kebutuhan, atau sedang mencari jalan keluar yang belum terlihat. Bisa jadi Anda tengah diuji dengan penyakit atau masalah berat. Jika itu yang Anda rasakan, jangan putus asa. Jangan biarkan hati kita larut dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap ujian yang diberikan akan disertai dengan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bersabar, dan memperbanyak doa. Karena hanya kepada Allah tempat kita memohon, dan hanya Dialah sebaik-baik penolong. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, meluaskan hati kita, dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.